الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita lanjutkan. Kita sampai pada wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau ya Muhammad berada pada akhlak yang agung. Yang memuji beliau langsung Allah Rabbul Alamin, Zat yang maha terpuji, memuji Nabi, memuji seorang manusia. Maka kita juga akan terpuji insyaallah kalau mengikuti akhlak beliau. Dan akhlak di sini luas. Selama ini kita mendengar namanya akhlak itu, bagaimana sikap kita kepada orang tua, anak, tetangga, saudara, teman, dan seterusnya. Bagaimana sikap kita kepada yang menciptakan kita. Ini banyak diabaikan. Maka sebagian manusia simpati, cinta kepada orang yang jujur, amanah, adil, baik hati, suka memberi, walaupun tidak sholat, walaupun menyembah kuburan, walaupun minta-minta kepada orang yang sudah mati. Banyak dari kita seperti itu. Karena mereka menganggap bahwa yang penting baik terhadap sesama, seolah akhlak itu hanya berhenti di situ. Tentu tidak. Kita berbuat baik, menunaikan hak orang tua, hak anak, hak tetangga, hak kerabat, bagus. Kita menunaikan hak Allah jauh lebih baik. Dan ini yang terbaik. Oleh karena itu, antum tahu, ada orang pembohong, suka mencuri, koruptor, bahkan pembunuh, tapi masuk surga. Akhirnya masuk surga, gitu. Walaupun mungkin disiksa dulu di neraka, akhirnya masuk surga. Ada nggak? Ada nggak kira-kira? Ada. Ada. Nah sekarang, ada orang jujur, adil, suka memberi, tetapi yang disembah adalah kuburan. Dia minta-minta kepada orang yang sudah mati. Dia mendoakan Allah, mensekutukan Allah. Mungkinkah orang seperti ini bisa masuk surga? Tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah ini dia. Maka ketika kita mendengar kata-kata akhlak, jangan lupa ada akhlak tertinggi. Akhlak kita kepada Allah Rabbul Alamin. Karena ketika kita berakhlak buruk terhadap tetangga, Allah marah. Ketika kita berakhlak buruk terhadap teman, Allah marah. Ketika kita berakhlak buruk terhadap Allah, Allah lebih marah. Gitu. Maka yang pertama tadi, masih ada kemungkinan dia masuk surga. Yang kedua, ketika akhlak dia buruk terhadap Allah, dia mensekutukan Allah, dia mengatakan Allah punya anak, dia mengatakan Allah bisa menurunkan hujan,
Keris saya ini juga bisa menurunkan hujan. Allah bisa memberikan rezeki. Jimat saya ini juga bisa memberikan rezeki. Orang seperti ini Allah tidak akan ampuni. Dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Ya, waliyadzubillah. Maka hati-hati, jangan sampai kita salah faham. Dikiranya akhlak itu sebatas sikap kita terhadap orang lain, tetangga, keluarga, orang tua, dan seterusnya. Tetapi ada yang lebih besar, yaitu kepada Allah Rabbul Alamin. Ini hak paling tinggi, hak tertinggi. Nah, di kitab ini tentu tidak akan ditinggalkan, dan di seluruh pembahasan ketika para ulama membahas tentang fikih, membahas tentang sholat, membahas tentang riba, membahas tentang jual beli, tentu tidak dengan meninggalkan pembahasan tauhid. Karena pembahasan itu semua percuma kalau tauhidnya rusak. Ya. Maka walaupun yang kita bahas ini akhlak Nabi SAW, tentu berikut yang lebih besar tauhid Nabi SAW. Ya. Pembahasan terbesar, hak terbesar itu hak Allah. Dan untuk itulah Allah turunkan para nabi, para rasul. Untuk itu. Kalau sekedar untuk agar manusia itu jujur, amanah, adil, suka memberi, barangkali tanpa nabi, tanpa rasul pun bisa. Barangkali ibu tahu, di Jepang ada yang jujur nggak? Ada banyak. Orang Jepang ada yang adil, banyak. Ada yang amanah, ada yang suka memberi, banyak. Padahal tidak tahu Al-Quran, tidak tahu hadis. Gitu. Mungkinkah orang yang tanpa Al-Quran, tanpa hadis, dia bisa menyembah Allah, mentauhidkan Allah, betul-betul beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah syariatkan? Tentu tidak mungkin. Tentu tidak mungkin. Ini ya. Tanpa nabi, tanpa rasul, tidak mungkin manusia bisa menyembah Allah. Kemudian beliau melanjutkan pembahasan dengan membawakan sebuah riwayat. Hadis sahih dan Muslim, saya bacakan. Wadittu ana qad ra'ayna ikhwanana. Nabi bersabda, aku ingin sekali melihat saudara-saudara kami, ikhwan-ikhwan kami. Tapi ketika Nabi bersabda seperti itu, beliau belum melihat ikhwan-ikhwan beliau, saudara-saudara beliau siapa. Belum melihat. Para sahabat mengatakan, alasna ikhwanuka ya Rasulullah. Bukankah kami ini saudara-saudara engkau ya Rasul? Dijawab oleh Nabi, antum ashabi. Tidak, kalian sahabatku. Kalian sahabatku, bukan saudara ikhwan. Wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd. Saudara-saudara kami nanti akan datang belakangan. Gitu. Artinya ketika Nabi wafat, saudara-saudara beliau itu belum muncul, ikhwan-ikhwan beliau itu belum muncul, belum lahir. Kalau yang sudah lahir, yang bertemu dengan beliau, apa istilahnya? Sahabat. Sahabat. Syarat sahabat ada 3. Beriman, bertemu dengan Nabi, satu lagi, mati dalam keadaan beriman. Kalau mati dalam keadaan kafir, bukan sahabat. Walaupun tadinya sholat di belakang Nabi, jihad bersama Nabi, dan itu ada beberapa. Maka ada riwayat nanti di telaga beliau, di padang mahsyar, berselisih para ulama, apakah padang haud telaga beliau itu sebelum sirat, apa setelah sirat. Beliau memanggil-manggil ashabi, ashabi.
wahai sahabatku, kemarilah minum air telagaku. Allah mengatakan, mereka bukan sahabatmu ya Muhammad. Engkau tidak tahu apa yang diperbuat oleh mereka sepeninggalmu. Apa yang dimaksud? Murtad. Ya. Ini bukan sahabat, tapi saudara. Aku ingin sekali melihat saudara-saudara, ikhwan-ikhwanku. Istilahnya belum pernah bertemu, tapi ingin melihat, rindu. Para sahabat mengatakan, bukankah kami ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, dan seterusnya, bukankah kami ini saudara-saudara engkau ya Rasul? Nabi menjawab, tidak. Antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku nanti akan datang belakangan. Artinya, di dunia ini tidak bertemu dengan Nabi SAW. Nanti akan bertemu di akhirat. Tentu menimbulkan pertanyaan. Apa kira-kira? Bagaimana engkau bisa tahu ya Rasul? Gitu. Kan kaum muslimin yang akan hidup nanti kan belum pernah bertemu dengan engkau. Bagaimana engkau bisa tahu? Kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Kan engkau belum pernah melihat mereka. Mereka sekarang ini belum pada lahir. Ketika engkau wafat nanti, mereka juga belum lahir. Bagaimana engkau bisa tahu nanti bahwa ini adalah saudara-saudara engkau, artinya kaum muslimin umatmu? Nabi menjawab, aku diberi, mereka diberi, umatku nanti, saudara-saudaraku tadi diberi tanda. Diberi tanda. Nah, ketika ada tanda, dan tandanya itu luar biasa. Apa? Ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrul muhajjali. Saudaraku, walaupun aku tidak kenal dengan mereka, belum pernah melihat mereka, tapi aku tahu persis bahwa mereka adalah saudara kaum muslimin yang hidup sepeninggalku. Kenapa? Putih bersih. Di riwayat lain disebutkan bahwa putihnya itu gara-gara apa, Bu? Gara-gara air wudu. Innal mu'mina ya'ti yawmal qiyamati qurral muhajjalin min asaril wudu. Kaum muslimin nanti akan datang pada hari kiamat dengan wajah, tangan, kaki. Wudu kan di situ ya. Tidak dada, tidak perut, tidak paha, tapi wajah, tangan, kaki berseri-seri karena bekas wudu. Sementara yang Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu hitam legam. Hanya kaum muslimin yang putih berseri-seri. Maka Nabi mencontohkan tadi, di mana kalian tidak tahu dengan kudamu yang putih mulus, berharap. Ya. Adu Allah Azza wa Jal ay yaj'alana mimman yaltamithu atharahu. Kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengikuti asar beliau. Karena hari ini banyak kaum muslimin yang tidak mau mengikuti asar beliau. Ya, seperti yang kemarin kita bahas. Dari mulai tawaf, sa'i, wudu, tayamum, beda dengan cara Nabi. Ini berarti tidak mengikuti asar Nabi. Kita berusaha, kita terus ngaji agar kita tahu asar Nabi itu seperti apa. Gitu. Bahkan sampai hal-hal yang menurut orang sepele, kecil. Sekedar makan, minum dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Bolehkah minuman kita tiup? Hal yang serinci ini, sekecil ini, tidak ditinggalkan oleh Nabi, dibahas. Oleh karena itu ada pendeta yang terkagum-kagum.
ada pendeta yang kaget mendengar pidato Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas berpidato menafsirkan surat An-Nur, di situ dijelaskan segala permasalahan. Kalau kita mungkin tidak kaget ya, ada seorang ulama membahas tentang jual beli, ada seorang ulama yang membahas bagaimana tentang memilih seorang pemimpin, bagaimana pembagian waris. Ini kita tidak kaget. Mereka kaget karena agama mereka itu nggak jauh dari surga neraka, surga neraka, surga neraka, pahala dosa, pahala dosa. Beda dengan Islam. Yang dibahas oleh Islam itu urusan akhirat saja, apa termasuk urusan dunia? Urusan dunia. Ya. Kalau antum punya teman pendeta, tolong tanyakan masa idah perempuan yang cerai mati berapa lama? Insya Allah nggak bisa jawab. Ya. Itu kan urusan dunia kan? Gitu. Ketika seorang wanita dicerai oleh suami, kemudian kapan dia boleh menikah lagi? Insya Allah mereka nggak punya jawaban. Islam punya. Ya. 3 kali haid. Gitu. Kalau ditinggal mati, arba'ata asyurin wa asra, 4 bulan 10 hari. Kalau dia hamil sampai melahirkan anak. Kalau dia sudah tidak haid lagi, maka 3 bulan. Gitu. Mereka ini tidak punya jawaban. Yeah. Ada sebuah kasus yang insya Allah hampir semua manusia mengalami. Seorang ayah, kepala keluarga, meninggal. Dia meninggalkan seorang istri, seorang ibu, atau ibu ayahnya sudah wafat ya, biar mudah ya. Dia meninggalkan seorang istri, kemudian 4 orang anak, 3 perempuan, 1 laki-laki. Mayat ini meninggalkan harta 100 juta misalnya. Ini kan kejadian yang hampir semua orang mengalami kan. Mati, meninggalkan istri, anak-anak, hartanya sekian. Nah, pertanyaannya, istri dapat berapa? Anak dapat berapa? Ya. Tolong tanyakan kepada para pendeta, pastor, agama-agama, tokoh-tokoh agama Buddha, Hindu. Insya Allah mereka nggak punya jawaban. Karena memang tidak ada di kitab mereka aturan-aturan seperti itu. Oleh karena itu, ketika kita tanyakan kepada 10 pendeta, insya Allah jawabannya 10. Karena mereka berijtihad sendiri-sendiri, ngarang masing-masing. Gitu. Nah, sekarang bandingkan dengan ustaz. Nggak usah 10, 100. Bahkan 1000. Cari ustadz, 1000 ustadz, tanyakan tentang kasus tadi. Insya Allah 1000 ustadz, jawabannya berapa? 1. Karena jelas ayatnya. Jelas ayatnya. Seorang istri itu dapat berapa? Ada itu ayatnya. An-Nisa ayat 11-12. Karena ada anak, maka 1/8. Sisanya buat anak. Yang laki-laki 2 kali lipat dari perempuan. Ini luar biasa Islam. Ini tidak dimiliki oleh Buddha, Hindu, Konghucu, dan seterusnya. Sayang, 1000 sayang. Hari ini kaum muslimin belajar agama itu mereka beranggapan tentang akhirat saja. Maka urusan dunia mereka tidak belajar. Padahal ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis. Gitu. Seandainya di negeri kita, di ujung sebelah sana, sebelah barat, ada yang teriak
kami tidak mau mengakui presiden kita. Kami mau memisahkan diri. Ya, kami mau bikin negara sendiri. Negara yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Negara Islam sejati, misalnya. Barangkali sebagian kaum muslimin akan terkecoh. Wah, ini dia nih. Daripada Indonesia seperti ini, korupsi di mana-mana, perzinahan di mana-mana, yang mencuri tidak dipotong tangannya, yang membunuh tidak dikisos. Ini nih. Ada di barat Indonesia menyatakan berdirinya negara Islam sejati berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya. Bolehkah kita keluar dari Indonesia lalu masuk ke negara Islam sejati itu? Bolehkah? Tidak boleh. Apa yang paling bagus dilakukan terhadap orang yang memisahkan diri, orang-orang yang memisahkan diri di Aceh misalnya? Apa yang dianjurkan oleh Nabi? Bunuh. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amrukum wahidun." Apabila urusan kalian ini satu di bawah seorang pemimpin muslim, lalu ada yang membuat pecah menjadi dua, menjadi tiga, maka apa kata Nabi? Bunuhlah yang kedua. Bunuhlah yang kedua. Ini contoh luar biasa bahwa Islam mengajarkan ilmu dalam semua hal. Oleh karena itu Salman pernah ditanya, hal 'allamakum nabiyyukum kulla syai'? Apakah nabimu itu mengajarkan kepada engkau segala sesuatu? Itu setelah mendengar khutbahnya Ibnu Abbas itu. Ya, kok ini dibahas tentang jual beli dibahas. Bahkan ada orang bawa barang dagangan mau dibawa ke pasar, dicegat di tengah jalan. Boleh apa tidak? Tidak. Nah, ini diharamkan oleh Nabi. Dilarang oleh Nabi. Ini agama apa? Kok sampai mengurus masalah seperti ini? Ya. Bahkan sampai bersih. Tanyakan kepada orang Buddha, Hindu, kalau bersin mengucapkan apa? Saya kira mereka tidak ada jawaban. Kita ada. Bahkan bukan hanya yang bersin, yang mendengarkan bersin mengucapkan apa? Ada. Islam mengatur. Bagaimana aturan sekaya ini kemudian kita tinggalkan? Lalu kita mengambil aturan-aturan Yahudi, Nasrani, Jepang, Eropa. Tentu rugi sekali. Ya. Wa yaktafi siratahu wa sunnatahu kama ad'a Allah azza wa jal ay yajma'ana ma'ahu fi jannati 'adn. Ini merupakan syarat. Syarat kita berkumpul dengan beliau di surga, salah satu syaratnya adalah mengikuti sunnah beliau. Setelah kita beriman kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, kita mengikuti sunnah-sunnah beliau. Oleh karena itu, walaupun sedikit, tapi itu keluar dari sunnah beliau, terancam. Apa misalnya? Mengangkat kepala duluan, padahal imam belum mengangkat kepala. Dari ruku, dari sujud, kita duluan. Sholat nih, berjamaah nih. Apa ancaman dari Nabi? Baddalallahu ra'sahu ra'sal khimar. Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala keledai. Ini gara-gara apa? Beda sedikit dari Nabi. Karena Nabi membuat syarat, membuat aturan, makmum itu harus mengikuti imam. Ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu harus diikuti. Oleh karena itu sesuatu yang tidak wajib, boleh dilakukan, boleh tidak, kok ditinggalkan oleh imam, maka kita tidak boleh melakukan. Apa misalnya? Jalsatul istirahah, duduk istirahat.
Kita tahu imam sudah sampai ke atas, kita tidak boleh duduk istirahat. Walaupun duduk istirahat itu sunnah. Karena apa? Karena duduk istirahat boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Gitu ya. Apa yang sedang dilakukan oleh imam harus kita ikuti, walaupun tidak sesuai dengan gerakan kita. Apa misalnya kita baru dapat 1 rakaat, kan tidak mungkin duduk tawaruk, ya kan? Duduk tawaruk itu kan atayat akhir. Tapi imam sudah duduk tawaruk karena sudah atayat akhir, sudah di rakaat keempat, kita baru dapat 1, maka kita iftirash apa tawaruk? Nah, tentu tawaruk, mengikuti imam. Kenapa? Karena imam benar. Adapun imam salah tidak boleh diikuti. Imam melakukan bid'ah, imam sedekap di bawah pusar atau tidak sedekap, tentu tidak boleh kita ikuti. Yang kita ikuti adalah yang benar. Ini contoh betapa hal yang sepele menyebabkan keburukan besar. Kenapa? Tidak mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bayangkan, cuman salah mengangkat kepala, gitu. Apalagi yang lebih besar dari itu. Gitu. Kadang ditampakkan di zaman Nabi, hanya tidak mau minum dengan tangan kanan. Dia sudah terbiasa minum, makan dengan tangan kiri. Mungkin kidal ya, mungkin kidal. Mau kalau nulis, melempar batu, mukul, silakan, nggak ada larangan. Mendahulukan yang kiri. Adapun khusus makan, minum tidak boleh. Walaupun kidal, walaupun dia nyaman dengan tangan kiri, lebih kuat tangan kirinya, tetap sunnah Nabi tidak boleh dilanggar. Nah, dia menjawab, dia nggak mau, maka Nabi doakan dan dia tidak bisa mengangkat makanannya, minumannya itu. Oke. Ini ditampakkan di zaman Nabi. Nah, sekarang tidak ditampakkan. Ya, jangankan minum tangan kiri, nggak sholat nggak apa-apa. Ya, saudara-saudara kita yang nggak sholat nggak apa-apa. Tidak kemudian sakit-sakitan, kemudian rumahnya kebakaran gara-gara nggak sholat subuh, nggak ada. Allah tidak tampakkan. Ya, Allah sembunyikan sampai pada satu ketika baru. Lihat, saudara-saudara kita banyak melakukan syirik, melakukan bid'ah, biasa-biasa saja. Karena hukuman itu nanti di akhirat, bukan di sini. Maka di sini terus kita beramal berdasarkan dalil, bukan berdasarkan kenyataan. Nyatanya saya melakukan maulid Nabi, tahlilan, biasa-biasa saja. Kalau salah tentu saya sudah ditegur oleh Allah. Masa Allah biarkan saya salah? Ini sebuah anggapan yang sangat keliru. Kesalahan manusia di dunia ini Allah biarkan. Fir'aun 500 tahun kira-kira mengaku sebagai Tuhan, Allah biarkan. Allah bikin hidupnya nyaman, tidurnya nyenyak, makannya enak, sukses. Padahal menyaingi Allah, mengaku sebagai Tuhan. Kayak apa Allah murkanya, marahnya, tapi Allah sabar. Maka salah satu nama Allah adalah As-Sabur. Maka dibiarkan oleh Allah. Antum kira makanannya Fir'aun, minumannya Fir'aun, apa yang dimiliki oleh Fir'aun, yang ngasih siapa? Tentu Allah. Luar biasa kesabaran Allah, Allah berikan terus. Sampai pada satu ketika, sampai pada saatnya, tentu kita tidak mau. Ya, maka patokan kebenaran adalah dari Al-Quran Sunnah, bukan hidup kita. Kalau kita ngaji, habis ngaji terus suasana hati tenang, nggak ada masalah, itu pengajian bagus. Tapi habis ngaji pusing, ya, ini bid'ah, ini syirik, ini salah, ini batil, ngajar nggak benar. Ini nggak bisa kan dihukumi dengan suasana hati, perasaan kita, nggak bisa. Dengan dalil yang sesuai dengan dalil, itulah kebenaran. Yang tidak sesuai dengan dalil, itulah kebatilan. Ya, ini dia.
Insya Allah kita akan bersoal jawab. Silakan kalau ada pertanyaan.